bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang demokratis dan putusan yang konstitusional. Hidup! Hidup rakyat! Sementara Badan Legislatif DPR yang merancang merubah undang-undang adalah putusan yang tidak konstitusional. Bubarkan! Maka tidak ada satu kata yang mesti kita teriakan kecuali lawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hari ini adalah hari merebut kembali kedaulatan rakyat seperti halnya direbut tahun 98. Bedanya adalah kalau 98 itu masih dikuasai oleh konstitusi, masih dikendalikan oleh lembaga-lembaga resmi negara. Sekarang konstitusi digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya. Kita mulai dan tidak akan kembali sebelum kedaulatan rakyat kita ambil kembali dari para cecunguk-cecunguk yang dimanfaatkan sebagai penyembah penikmat kekuasaan keluarga dari Solo. Demi demokrasi, tadi tuh demi tegaknya konstitusi, demi memberi ruang hak-hak rakyat untuk berkompetisi secara sehat. Tetapi hari ini seluruh perjuangan demokrasi itu telah dirontokkan oleh mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Lawan! Oleh mereka yang ada di istana. Lawan! Maka nggak ada. Oh ini. Maka ketika cita-cita reformasi ingin menempatkan lembaga legislatif berfungsi secara sesungguhnya seperti terminologi Trias Politika. Ketika kita berharap pada 26 tahun yang lalu bahwa eksekutif bekerja sebagaimana eksekutif yang tidak melakukan intervensi kepada seluruh proses hukum. Ketika kita berharap 26 tahun yang lalu bahwa yudikatif bekerja sebagaimana fungsi yudikatif yang sangat independen. Dan hari ini 3 lembaga itu dalam tahun-tahun terakhir telah dirusak. Tetapi hari ini kita memberikan semacam ada harapan baru ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 ini, yaitu keputusan yang memberikan hak kepada warga negara, kepada partai politik, kepada calon independen secara adil. Maka hari ini kita berkumpul untuk memberikan dukungan yang sangat besar dari seluruh rakyat dan para guru besar dan akademisi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang demokratis dan putusan yang konstitusional. Hidup! Hidup rakyat! Sementara Badan Legislatif DPR yang merancang merubah undang-undang adalah putusan yang tidak konstitusional. Bubarkan! Maka tidak ada satu kata yang mesti kita teriakan kecuali lawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Lawan! Mundurkan! Sekarang mahasiswa dari STF, Sekolah Tinggi Filsafat Kriya Karya. Selamatkan. Teman-teman mahasiswa, kita petikkan semangat perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hari ini merupakan sebuah sejarah yang kelam. Bayangkan saja, lembaga setingkat MK, putusannya bisa dibatalkan oleh DPR. Dibegal sama DPR. Dibegal sama DPR. Luar biasa memang negara ini. MK dibuat untuk menjaga Undang-Undang Dasar 45, tetapi malah sekarang dianulir hanya oleh undang-undang yang lebih rendah,
daripada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hanya ada satu kata, apa? Lawan! Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Rai dulu lah juga pengantar supaya Seterusnya Saudara Saidiman, mana orangnya? bakar. Rai dulu supaya bakar. Saudara Saidiman. Anak muda sekarang yang stabil. Gimana? Kita nyanyi ya teman-teman. Buruh tani mahasiswa kaum miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Angkat tangan kiri, tangan kanan. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat, tanpa apa kawan? Kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kebebasan di bawah kuasa tirani, kususuri garis revolusi, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan konstitusi! Saudara-saudara sekalian, kita hari ini menyaksikan permainan yang sangat buruk, sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Partai-partai politik itu didirikan untuk menampung aspirasi politik dari masyarakat. Mereka didirikan untuk berkompetisi satu sama lain. Kemarin-kemarin partai politik dengan ambang batas 20% kursi DPRD tidak leluasa mengajukan kader mereka untuk berkompetisi di dalam pemilihan kepala daerah. Seharusnya itu adalah kerugian yang sangat besar untuk partai politik. Dan hari ini Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada mereka dengan menurunkan ambang batas pemilihan kepala daerah. Mestinya ini disyukuri oleh partai-partai politik. Tetapi yang terjadi hari ini, saudara-saudara, partai politik menolak diberi kesempatan mengajukan kader-kadernya menjadi kepala daerah. Ini aneh. Aneh sekali, saudara-saudara. Partai yang didirikan untuk berkompetisi menolak diberi kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka ingin calon tunggal. Mereka tidak mau diberi kesempatan untuk mengajukan kadernya. Ini kan aneh. Karena itu kita melihat ini adalah sebuah permainan besar untuk menghilangkan kompetisi di antara partai-partai politik, untuk menghilangkan demokrasi, untuk mengekang hak rakyat menentukan pilihan di dalam memilih kepala daerah mereka. DPR matre. Ini jelas pembangkangan terhadap demokrasi, ini jelas pembangkangan terhadap konstitusi kita. Karena itu, ketika wakil-wakil rakyat tidak lagi bisa menampung aspirasi rakyat, hari ini kita turun untuk mengambil alih kedaulatan itu, kawan-kawan sekalian. Kalau DPR tidak bisa bersuara untuk kita, maka kita yang harus bersuara untuk diri kita sendiri. Hidup rakyat! Saudara-saudara, ini adalah hari pertama aksi kita, dan kita akan terus aksi sampai kedaulatan rakyat dikembalikan. Setuju? Siap turun aksi terus menerus? Siap tumbangkan rezim Jokowi? Siap tumbangkan rezim Jokowi? Selamatkan
Selamatkan konstitusi. Merdeka. Selanjutnya kita dengarkan orasi dari Bang Ray Rangkuti ya. Oh, Bang Ray Rangkuti lagi. Oke, teman-teman, siapa yang mau orasi menyampaikan pandangan di depan sini? Pak Said Didu itu. Bang Didu. Oke, Mas Said dulu. Silakan. Mas Said dulu. Kasih habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 tahun lalu, posisi saya sebagai anggota DPR MPR dan posisi mahasiswa seperti sekarang, dan saya berbalik. Saya ingin menyatakan hari ini adalah hari merebut kembali kedaulatan rakyat seperti hanya direbut tahun 98. Bedanya adalah kalau 98 itu masih dikuasai oleh konstitusi, masih dikendalikan oleh lembaga-lembaga resmi negara. Sekarang konstitusi digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya. Itu yang berbeda. Kita sudah dua kali ribut di gedung ini hanya mengurus anak dari satu keluarga dari Solo. Pada saat Pilpres kemarin kita persoalkan terkait dengan umur calon wakil presiden, anak Presiden Jokowi. Hari ini kita persoalkan lagi anak kedua beliau, anak ketiga beliau, anak bungsu beliau tentang umur calon gubernur. Apakah kita harus menunggu juga cucunya untuk kita persoalkan lagi? Tidak. Saya pikir kita memakai istilah Ketua Umum Partai Golkar yang baru yang menyatakan Raja Jawa, maka kita saatnya menurunkan Raja Jawa. Raja Jawa menurut pengertian Bahlil Lahadalia. Ya, jadi saya ingin menyatakan hari ini kita mulai dan tidak akan kembali sebelum kedaulatan rakyat kita ambil kembali dari para cecunguk-cecunguk yang dimanfaatkan sebagai penyembah, penikmat kekuasaan keluarga dari Solo. Itu yang harus kita lakukan karena negara ini kita selamatkan bukan milik Jawa, bukan milik Sulawesi, bukan milik siapa. Saya sangat tersinggung ada seorang pimpinan partai politik yang merebut partai orang langsung mengeluarkan pernyataan pertama bahwa ada Raja Jawa. Ini sumber perpecahan bangsa. Saya, orang-orang luar Jawa, sangat tersinggung dengan pernyataan itu. Dan saya pikir orang Jawa juga sangat tersinggung dengan pernyataan itu. Oke, hari ini kita berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri terpenjaranya, terambilnya konstitusi untuk dimanfaatkan oleh satu keluarga dari Solo. Bersedia? Kita rebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.